Good morning, student. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine, Miss. How about you? Thank you for asking, Reza. I'm good. So, we will learn about the context. Do you have read your handbook about this topic today? Yes, Miss. All right. Have you ever heard about recontext, Reza? Yes, Miss. What do you think? What is recontext? Recontext is teks yang berisikan tentang pengalaman, Miss. Good. So, I want to tell about this material today. I will do presentation. First is the definition of recontext. What is recontext? Recontext adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan tentang suatu cerita, tindakan, atau kegiatan. Biasanya recontext menceritakan tentang pengalaman seseorang. Jadi, kalau sudah menyebut tentang recontext berarti menyebutkan tentang pengalaman atau kejadian yang sudah pernah kita alami. Seperti contohnya itu menceritakan tentang pengalaman berlibur, pengalaman mengikuti suatu kegiatan, atau bahkan pengalaman saat upacara nyepi, seperti misalnya. Lalu di recontext itu terdapat social function. To entertain. What is meaning of to entertain? Reza, what is the meaning to entertain? Entertain adalah sesuatu hal untuk menghibur, Miss. Contohnya misalnya. Good. Yes, you can read the PowerPoint also. To entertain. Second is to motivate. Atau memberikan motivasi dalam membaca. Dan yang ketiga itu to give information. What is to give information? What do you think? Maybe there are information about experience the writer, misalkan, Miss. Good answer. So, to give information atau yang bertujuan untuk memberikan informasi pada pembaca itu seperti contohnya, misalnya ada seseorang yang pergi berlibur ke Paris dan di Paris dia datang ke suatu tempat yang ada di Paris, lalu dia menceritakan bagaimana kondisi saat itu, apa yang dia siapkan. Jadi itu bisa menjadi suatu informasi bagi kita yang membaca. Do you understand? Yes, Miss. Okay, I hope you're clear understand about this function. Third is about language feature. In the recontext, there are language feature. First is past tense. What do you think about past tense? Do you ever heard about past tense? I think past tense is menceritakan mengenai masa lalu, Miss. Atau masa lampau. Ya, benar. Jadi recontext namanya juga sudah recontext itu menceritakan tentang masa lalu. Jadi language feature yang kita gunakan adalah past tense, yaitu menceritakan kata-kata yang men-state bahwa itu adalah masa lampau. Seperti contohnya itu ada when, depart,
would, and woke up. Jadi pada past tense itu terdapat verb to. Seperti contohnya woke up. Woke up adalah verb to dari wake up. Jadi dengan formula past tense-nya itu ya adalah subject, lalu ditambah dengan verb 2, setelah itu ditambah dengan bare infinitive. Atau bisa juga sorry. Maksud saya subject plus verb to, dan ada juga subject plus to be, was, or were with bare infinitive. So the second is time connective dan conjunction, atau menghubungkan waktu untuk mengurutkan kejadian. Di mana time connective ini biasanya ada pada event dari isi dari text recount tersebut. Contohnya itu urutan waktunya itu misalnya dari kamu mandi atau dari kamu berangkat dari rumah ke sekolah, seperti itu. Urutan waktunya berangkat dari rumah ke sekolah, sampai di sekolah kamu melakukan sesuatu kegiatan dan dilanjutkan dengan kegiatan lainnya. Lalu contohnya itu adalah last year. Contoh katanya itu ada last year, on the second day, Danu batur. Itu mengurutkan kejadian last year. Menunjukkan kapan kejadian itu terjadi. Lalu ada adverb, atau kata keterangan untuk menunjukkan waktu dan tempat atau cara. Contoh katanya itu ada and, before, then, after that, or before that. Jadi terdapat keterangan waktu seperti before. Before merupakan suatu keterangan waktu yang artinya adalah sebelumnya. Next is about the generic structure. In the generic structure of the context, there are orientation, event, and also reorientation. In the orientation itu mengenalkan yang menginformasi pembaca tentang tokoh, tempat, dan kapan terjadinya di masa lalu. Jadi dalam kalimat dalam reorientation, paragraf reorientation itu terdapat tokohnya siapa, tempatnya di mana, terus lalu kapan terjadinya di masa lampau. Lalu setelah itu ada event. Event itu di mana kejadiannya, rangkaian kejadiannya, apa saja yang terjadi, bagaimana kondisinya. Biasanya itu diawali dengan kata at first dan then. Setelah itu ada reorientation. Reorientation merupakan akhir dari cerita yang sifatnya opsional, sebab bisa berupa rangkuman dari semua yang telah diceritakan, komentar atau kesan pribadi, atau mungkin berupa himbauan, atau misalnya karena rekonteks tersebut menceritakan tentang pengalaman tidak menyenangkan seperti kecopetan. Jadi Ibu jelaskan lagi, sifatnya yang opsional itu membuat reorientation terserah kalian mau isi atau enggak, itu terserah kalian, itu ada pada kalian. Jika kalian ingin mengisi tidak apa, kalau tidak juga tidak apa, karena sifatnya opsional. Jadi sifat opsional itu di orientation itu mengapa bisa bersifat opsional itu karena berisi opini pribadi, bagaimana perasaan kalian, bagaimana keadaan saat itu, apa yang kalian inginkan setelah itu sudah ada di event sebenarnya. Jadi rangkaian ceritanya, kejadian itu sudah ada di event, lalu diulang lagi di reorientation. Seperti misalnya kalian merasa sedih saat kalian
tidak dapat melihat sunset sore itu. Jadi di orientation itu kembali diulang opini kalian sendiri. Saya merasa sedih karena tidak melihat sunset saat itu, mungkin seperti itu. Lalu next is the example of this material topic today. So I want you to analyze this example of recount text. Okay, the text is my first trip to Paris, Iceland. Reza, can you read the text? Yes. So, can you analyze where is the orientation, the event, and then the reorientation? I will give a note. In the orientation, there are the character, their character, place, and then where is take a place. So can you analyze the orientation? The orientation at last September, Miss. Good. The orientation is from the last September until that was my first time to travel there. Why? Because there is a character in this sentence. There's Sarah, Andy, Evelyn, and Yoko. And also there is place to Paris, Iceland for a holiday. So it can be orientation. Second, the event. Where is the event? All right, the event is from the second paragraph in the our body part until number 5 paragraph at 10 a.m. because in this sentence, in this paragraph, in this fourth paragraph, there are ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan atau the peristiwa or tragedy that happened in the event. Our boat depart from Muara Angke port to the Iceland at 8 a.m. We arrive at Paris, Iceland around 10 a.m. So, it is the kegiatan yang dilaksanakan dari mulai dia berangkat sampai akhirnya dia kembali pulang. So, in this text, are you guess where is the reorientation? Do you can guess? Maybe at last paragraph, Miss. Good, Reza. The reorientation in the last paragraph, because in this paragraph, the writers say their opinion or what they feel. In the summary, my first trip to Paris, Iceland was so enjoyable. So enjoyable, it can be his opinion about their trip. I would like to visit this place again together with my family in another change. It can be reorientation because there are opinion of the writer. Do you understand, Reza? Yes, Miss. All right.
That's all about the recontact. So I want you to write your own recontext. It can be your holiday, your or your family trip. It can be ceremony, wedding ceremony, your sister wedding ceremony, or it can be your daily it can be your when in Nyepi or Galungan. Do you understand? Resa, can you understand the Yes, word? Miss. Yes, Oh. of course, Miss. So thank you, Resa, for attending this class today. And Okay, Miss. you can leave. Okay, thank you, Miss.